Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sallallahu alaihi wa sallam rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa bersimpuh, bisa duduk di tempat yang mulia ini untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Alhamdulillah, di pagi yang berkah ini setelah sholat subuh, mudah-mudahan apa yang kita amalkan, yang kita laksanakan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah yang semoga menjadi pemberat timah kebaikan kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah memegang ajaran-ajaran Islam dan juga menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan juga kita kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat usmahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin Allah, untuk berkahnya pertemuan kita pada pagi yang baik ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi subuh yang baik ini, yang berkah ini, kajian kita untuk fikih Islam yang kita akan bahas adalah tentang fikih kepemimpinan di dalam Islam. Atau mungkin kita membahas tentang fikih siasi, atau mungkin kalau kita bahasa sekarang adalah fikih politik. Dalam Islam politik itu bermakna siasah atau siasat, dan ini adalah bagian yang memang diatur di dalam Islam. Sebelum kita bicara tentang masalah fikih siasah atau fikih kepemimpinan, mungkin sekedar kita mengingat sebuah
pesan dari baginda Rasulullah SAW untuk kita senantiasa bersyukur terhadap segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sulbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutan yaumihi fakannama hizadan lahu dunya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang di pagi hari ini, ya kita di pagi hari ini dalam keadaan aminan, dalam keadaan aman, fi surbihi, di dalam tempat tinggalnya, ya. Kemudian wa mu'afa fi jasadihi, dan juga kondisi badannya sehat wal afiyah, ya. Tidak dalam kondisi sakit, betul-betul sehat jasmani maupun rohaninya. Kemudian inda quti yaumihi, bahkan juga di hari itu mempunyai makanan, bisa sarapan pagi, bisa makan siang, dan juga bisa makan malam. Maka kata Nabi, fakannama khizatul dunya, maka seolah-olah dunia dan seisinya telah terkumpul baginya. Bapak hadirin Allah, ya, hadis ini pesan dari Rasulullah SAW bahwa ketika kita sudah mendapatkan keamanan di lingkungan kita, di tempat tinggal kita, di negara kita, kita tidak dalam keadaan perang, tidak dalam keadaan berselisih, tidak dalam keadaan konflik. Ini ada sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berbeda dengan apa yang dialami saudara-saudara kita di Palestina, saudara kita di Gaza, yang sampai saat ini hampir 2 bulan ya dalam kondisi perang, ya, dibunuhi, dizalimi oleh Zionis Israel rahmatullah alaihi. Kita bersyukur alhamdulillah bangsa kita, tempat tinggal kita dalam keadaan aman. Kita bisa bebas untuk beribadah, kita bebas untuk bekerja, kita bebas untuk beraktivitas dan sebagainya. Sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain aman, mu'afa fi jasadihi, sehat badannya, sehat jasmaninya dan juga ruhiyahnya, ya. Kita alhamdulillah bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, adalah juga bagian daripada nikmat Allah. Terlebih lagi, ya, dalam satu hari itu, ya, bisa, ya, memakan yang Allah anugerahkan kepada kita di pagi hari, siang hari maupun malam harinya. Maka kata Nabi, ya, ketika seorang hamba itu mendapatkan keamanan, kesehatan, dan juga bisa makan, kondisi dalam keadaan kenyang, ini berarti seolah-olah dia mendapatkan, ya, seisi dunia, atau terkumpul apa yang ada di dunia ini. Ini adalah sebuah karunia, ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita harus syukuri. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kita membahas kemudian tentang kepemimpinan. Bapak hadirin rahimakumullah, bagaimana Islam berbicara tentang masalah kepemimpinan itu sendiri. Bahwa di dalam Islam hakikat dari kepemimpinan itu adalah, yang pertama adalah sebuah amanah, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi, kalian adalah semua pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Pemimpin untuk diri kita, pemimpin untuk keluarga kita, pemimpin untuk lingkungan kita. Jadi pemimpin bukan hanya dia seorang presiden, dia bukan sekedar gubernur, wali kota dan sebagainya, tetapi kita pun,
ya adalah pemimpin buat diri kita, pemimpin buat keluarga kita. Ya, kita seorang suami, pemimpin bagi istri dan anak-anak kita. Dan setiap kepemimpinan, kata Rasulullah SAW, ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kepemimpinan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak sedikit pun kita nanti tidak akan ditanya oleh Allah. Kita akan ditanya oleh Allah bagaimana kepemimpinan kita di rumah tangga kita, bagaimana kepemimpinan kita di lingkungan kita, ya, akan senantiasa ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan juga penguasa adalah pemimpin, dan mereka pun juga akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, jadi berdasarkan hadis ini adalah kepemimpinan ini adalah sebuah amanah dan sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Bukan kepemimpinan itu adalah sebuah anugerah, sebuah kenikmatan, tetapi adalah sebuah amanah, yang amanah ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti orang-orang yang akan dipimpinnya juga akan mengadukan permasalahan itu kepada Allah atas kepemimpinan para pemimpinnya. Ya. Dan mungkin rakyatnya atau bawahannya akan bersaksi di hadapan Allah. Kalau dia adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, maka dia akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, ini adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, ya. Maka kami bersaksi Allah, ya, masukkan dia ke dalam surga. Namun kalau pemimpinnya tidak amanah, tidak adil, dia khianat, maka rakyat-rakyatnya, orang yang dibawanya juga akan bersaksi di hadapan Allah, ya. Kalau sudah bersaksi di hadapan Allah dan memberatkan apa-apa saja yang telah dilakukannya, ya, khianatannya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga berpesan kepada sahabat Abu Dzar, ya, ketika saat itu Abu Dzar juga ia meminta sebuah jabatan kepada Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya kepemimpinan itu adalah sebuah amanah. Bahkan bukan hanya amanah, tapi dia adalah kehinaan dan juga penyesalan pada hari kiamat nanti. Kecuali orang yang mengambilnya dengan sesungguhnya dan menunaikan apa yang menjadi kewajiban dengan baik. Jadi pemimpin itu, kepemimpinan bukan sebuah anugerah, sebuah kenikmatan, tapi sebuah amanah, bahkan kehinaan. Bahkan banyak manusia yang menyesal di hari kiamat nanti. Ya. Berbeda mungkin kondisi-kondisi kita saat ini, banyak orang yang mengharapkan, bahkan berlomba-lomba yang untuk menjadi seorang pemimpin. Semuanya dikerahkan, tenaganya, pikirannya, materi, hartanya, semua. Bahkan semua apa yang dimilikinya, baik itu mungkin, ya, kendaraannya, rumahnya, tanahnya, bahkan orang-orang pengikutnya dikerahkan semua agar dia sukses menjadi seorang pemimpin. Padahal kata Rasulullah, ini adalah sebuah kehinaan dan juga penyesalan pada hari kiamat nanti. Kemudian juga ada hadis, ya, bahwa dulu pernah ada seorang sahabat, ya, bernama Abdurrahman bin Samurah. Beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, yang ketika itu Abdullah bin Samurah, ya, sedikit minta sebuah jabatan kedudukan menjadi seorang pemimpin di sebuah daerah. Namun Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Samurah, ya Abdullah bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolak. Jadi kalau jabatan kepemimpinan itu diberikan
oleh rakyat, diberikan oleh orang-orang di bawahnya, ya, langsung diberikan amanah, maka dia akan ditolong oleh rakyatnya dan oleh anak-anak buahnya. Namun jika kamu, wahai Abdurrahman bin Samurah, kamu meminta, ya, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu pasti nanti akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukan yang lebih baik. Jadi kalau ada seseorang yang dia meminta jabatan itu, maka dia mengerahkan apa yang dia punya, maka bisa jadi rakyat-rakyatnya, masyarakatnya, apa yang di bawahnya akan menelantarkan, yang akan membiarkan dia dalam kepemimpinannya. Bapak hadiratullah, kemudian bahwa hakikat kepemimpinan adalah sebuah cita-cita juga. Walaupun tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kepemimpinan itu adalah amanah, sebuah kehinaan dan juga penyesalan di hari kiamat, namun juga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 74, bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah cita-cita yang memang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Ya, karena seorang mukmin itu senantiasa berdoa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, Rabbana hab lana, ya Rabb kami, berikan kepada kami min azwajina, ya anugerahkan kepada kami istri-istri, wa dhurriyyatina dan juga keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati kami. Kemudian waj'alna, dan jadikan kami ya Allah lil muttaqina, bagi orang-orang muttaqin, orang-orang beriman, imaman, menjadi pemimpin. Ya. Jadi sebuah cita-cita kepemimpinan itu bahwa kita meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan imam, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang kita pimpin adalah orang-orang yang di bawahnya orang-orang yang salih, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa membantu kita dalam kebaikan, ya, mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa kita menjadi pemimpin, ya, yang di bawahnya adalah orang-orang yang saleh, orang yang bertakwa. Ya, imaman di sini, ya, bisa imaman di rumah tangga kita, bahwa di bawah kita, anak istri kita menjadi orang yang bertakwa. Dan juga, ya, kalau kita bukan pemimpin di rumah tangga kita, mungkin pemimpin di kantor kita, pemimpin di masyarakat kita, di lingkungan kita, kita juga menjadi imam bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga artinya bahwa kepemimpinan itu adalah membentuk keluarga, membentuk masyarakat, membentuk anak buah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pemimpin itu mengantarkan rakyatnya, masyarakatnya, orang-orang yang di bawah menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang bertakwa, berarti adalah pemimpin yang sukses, pemimpin yang memang diharapkan di dalam Islam. Kemudian hakikat ketiga dari sebuah kepemimpinan adalah bahwa pemimpin atau kepemimpinan adalah bukan jabatan yang ingin diincar, ya, diincar selalu berharap. Nah, ini hadis yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ketika sahabat Abdurrahman bin Samurah meminta jabatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga kisah dari Abu Dzar Al-Ghifari, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah SAW kepadaku, kata Abu Dzar, ya Abu Dzar, ini araka dha'ifan. Ya Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat engkau orang yang dhaif, orang yang lemah. Ya, Abu Dzar pengen jadi pemimpin, tapi Abu Dzar ini lemah. Bisa jadi Rasulullah melihat Abu Dzar ini lemah, bukan fisiknya mungkin, tetapi dilihatnya lemah mungkin dari segi kepemimpinannya, ya, dari segi wawasannya, ya, dari segi organisatornya.
Ya, lemah mungkin di situ. Bisa juga lemah dari segi ya ekonominya, jasmaninya dan sebagainya. Wa inni uhibbu laka ma ahabbu li nafsi wa la ta'muranna ala isnaini. Ya, sungguh aku lihat engkau orang lemah dan aku mencintai untuk dirimu apa yang aku cintai untuk diriku. Ya, engkau jangan memimpin dua orang dan jangan pula memegang harta anak yatim, wala talunni malal yatim. Ya, jadi Rasulullah SAW sangat paham sekali bagaimana kondisi para sahabatnya. Nah, pesan Rasulullah SAW ini kepada Abu Dzar menjadi acuan kita juga, panduan buat kita juga ketika memilih sebuah pemimpin. Ya, pemimpin ya di masyarakat kita, pemimpin apalagi di bangsa negara kita. Yang saat ini insya Allah beberapa hari lagi kita akan memilih para pemimpin, baik itu presiden, ya legislatif dan seterusnya. Maka kita lihat kalau dia memang amanah layak dipilih. Tapi kalau dia ada kelemahan, ya seperti Rasulullah SAW melihat Abu Dzar, dia punya kelemahan. Kelemahan Abu Dzar adalah dia nggak bisa memimpin dua orang. Ya, dua orang aja nggak bisa dipimpin, apalagi lebih dari itu. Ya, jadi kalau memimpin misalnya di dalam sebuah safar perjalanan, ya selalu kayaknya Abu Dzar nggak bisa mengontrol, ya atau tidak bisa memimpin ya orang yang di bawahnya. Dan juga Abu Dzar punya kelemahan, nggak bisa memegang harta, yaitu harta anak yatim. Khawatir kalau memegang harta, apalagi ini ada harta yatim nanti khianat, dekorupsi. Ya. Jadi kalau kita melihat pemimpin dan track recordnya mungkin ada kelemahan-kelemahan, jangan kita pilih. Ya, kalau pun kita pilih juga, apalagi itu dikarenakan dia adalah saudara kita, orang dekat kita, atau mungkin dia memberikan sesuatu kepada kita, entah itu harta atau iming-iming yang lain, maka ini artinya kita telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kita tidak mengikuti apa yang ya disarankan, ya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak hadirin rahimakumullah, selain itu kita juga bisa melihat kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika itu Nabi Yusuf ya berkata kepada Raja Mesir, ya ini Allah ukir di dalam surat Yusuf ayat 55. Qala ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Ya, Yusuf pun berkata, wahai raja, jadikan saya khazainil ard, bendaharawan negara Mesir. Ya, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai, ini hafizun alim. Saya ini orang yang hafiz, yang pandai menjaga, ya bisa amanah, ya dan juga alim, memiliki pengetahuan. Nah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini juga menjadi panduan juga pegangan. Kalau ada orang yang banyak khianat dalam kepemimpinannya, dia korupsi, dia tidak berpengetahuan, ya sedikit sekali dalam berorganisasi, dalam memimpin, maka ketika ada orang yang pandai, ya orang yang cakap, ya dia amanah, dia adil, dia santun, ya maka bisa kita pilih orang-orang yang demikian. Ya, kalau ataupun misalnya bagi kita sendiri memiliki hal demikian, ini hafizun alim, kita mempunyai kepandaian, amanah, pandai menjaga dan juga berpengetahuan, boleh ya kita mengajukan diri kita. Kalaupun sudah tidak ada lagi orang yang memiliki kriteria-kriteria yang seperti bisa seperti ayat 55 ini. Ya, atau bisa jadi misalnya orang yang mengajukan pemimpin ini orangnya track recordnya ya buruk, tidak baik, ya kemudian kita atau ada orang yang pandai, ya orangnya amanah, berpengetahuan, maka silakan bisa mengajukan diri daripada nanti kepemimpinan itu dikuasai oleh orang-orang yang khianat. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, ini hakikat dari sebuah kepemimpinan. Tentunya dalam kepemimpinan ini ya bagi orang yang memimpin ya akan diberikan sebuah fasilitas di dalam Islam. Allah memberikan janji dan Rasulnya memberikan janji kepada pemimpin yang adil, pemimpin
pemimpin yang amanah, yang jujur, ya, yang memang ketika memimpinnya membawa kesejahteraan, keadilan bagi rakyatnya atau masyarakatnya. Apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada pemimpin yang demikian? Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, pemimpin yang adil, ya, dia doanya ketika berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya mustajabah. Salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa kata Rasulullah SAW yang tidak akan tertolak. Ya, yang pertama adalah al-imamul adil, yaitu doanya pemimpin yang adil. Dan golongan ini Rasulullah SAW urutkan yang pertama. Ini artinya bahwa pemimpin ini sulit untuk dicari, ya. Maka diawalkan oleh Rasulullah SAW. Ketika pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, yang amanah, dia berdoa. Dan pemimpin yang adil ini pasti berdoanya bukan untuk dirinya sendiri, tapi doa untuk kesejahteraan rakyatnya, bangsanya, dan juga negaranya. Maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pemimpin yang adil, wasaimu hatta yaftura, yaitu orang yang berpuasa ya hingga dia berbuka. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Ya. Ini fasilitas yang pertama, doanya akan mustajabah. Yang kedua, dia akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Rasulullah SAW yang nanti di hari kiamat akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, seluruh manusia dari Allah menciptakan Nabi Adam sampai manusia akhir dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika padang mahsyar, matahari oleh Allah Subhanahu Wa Taala didekatkan, bahkan jaraknya antara matahari dengan ubun-ubun manusia itu hanya sejengkal saja, sehingga keadaan manusia saat itu bermacam-macam, ya, karena matahari didekatkan, ya, di atas kepala manusia banyak manusia yang bercucuran keringat, sehingga keringatnya ada yang sampai yang mata kakinya, ada juga yang keringatnya sampai dengkulnya, ya, sampai pinggangnya, bahkan ada yang sampai lehernya, bahkan ada juga yang dia tenggelam atau ya tenggelam terhadap keringatnya itu sendiri. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan naungan kepada 7 golongan ini. Ya, di antara yang pertama kata Rasulullah SAW adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, jadi inilah fasilitas yang Rasulullah SAW berikan, yang Allah berikan kepada pemimpin yang adil. Ya, fasilitas yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala yang berlimpah ruah, ya, berlimpah dan begitu banyaknya Allah berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, amal seorang imam yang adil terhadap rakyatnya sehari, ini sehari saja, bukan 5 tahun, ya, tapi sehari. Jadi kalau amal seorang imam, seorang pemimpin yang adil, yang amanah, ini terhadap rakyatnya hanya sehari saja, lebih utama daripada ibadah seorang ahli ibadah, seorang ahli ibadah di tengah keluarganya selama 100 atau 50 tahun. Subhanallah, ini luar biasa, ya. Kenapa? Ya, amalnya seorang pemimpin yang adil ini luar biasa karena dia ya memikirkan rakyatnya, memikirkan orang banyak. Ya, kalau ya orang ahli ibadah, dia hanya beribadah untuk ya dirinya, mungkin hanya keluarganya saja, hanya sekitar dirinya atau keluarganya. Tapi kalau pemimpin, dia memikirkan rakyatnya. Bagaimana kondisi rakyatnya hari itu? Apakah rakyatnya sudah kenyang? Apakah rakyatnya sudah sejahtera?
apakah rakyatnya sudah mendapatkan hak-haknya, ya. Maka amal yang dilakukan oleh seorang pemimpin, bahkan dia tidak tidur, dia lelah, ya, dia mungkin berkeluh kesah, maka ini menjadi amalnya, menjadi pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Nah, ini Bapak hadirin Allah, ya, fasilitas yang Allah dan Rasul berikan kepada pemimpin. Kemudian tentunya kita dalam memimpin atau mungkin kita memilih pemimpin, ya, kita memperhatikan beberapa syarat-syaratnya. Jadi syarat kepemimpinan ini sesuatu yang mutlak. Dan ini ada di dalam kitab Al-Ahkam, ya, As-Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi. Jangankan memimpin bangsa negara, ya, kita memimpin rumah tangga atau dalam sholat saja ada persyaratannya. Ya, kita memilih, ya, imam di dalam sholat itu juga ada syaratnya. Ya, tidak asal memilih saja, ya, menjadi imam di dalam sholat. Apa di antara syarat kepemimpinan? Yang pertama adalah pemimpin itu bisa bersikap adil terhadap dirinya, adil terhadap keluarganya, ya, adil terhadap rakyat-rakyatnya, ya. Tidak bersikap adil kepada yang lebih berkuasa, orang kaya yang punya jabatan, tetapi tidak adil bagi masyarakat yang lemah. Rasulullah SAW, ya, pernah bersabda, pernah mengingatkan kepada seorang sahabatnya. Ketika itu ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta keringanan, ya, saudaranya. Ya, ada saudaranya mencuri, kemudian harus dipotong tangan, namun diminta kepada Rasul untuk diberikan keringanan. Ya Rasulullah, berikan keringanan kepada saudara saya ini yang telah mencuri, ya Rasulullah. Bebaskan dia, ya, untuk dihukum. Namun Rasulullah SAW pun bersabda, ya, dan ini bersabdanya begitu menggelegar. Rasulullah SAW begitu mukanya seperti muka merah, ya, agak marah. Mengatakan Rasulullah, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah apabila seorang bangsawan, ya, seorang kaya, atau dia mungkin orang-orang yang terhormat mencuri, kemudian dibiarkan, ya. Para pemimpin, para pejabat ketika dia korupsi, dia maling, dia mencuri harta negara, bangsa, rakyatnya, tetapi mereka dibiarkan, atau mereka dihukum tapi hukumnya ringan, ya, diberikan keringanan, diberikan garasi, diberikan pemaafan. Akan tetapi kata Rasul, apabila yang mencuri itu orang lemah, ya, orang fakir, orang miskin, rakyat biasa mencuri, maka jalankan hukuman kepadanya. Jadi kalau sekedar orang yang maling cuman hanya maling ayam, maling jemuran, atau maling-maling yang enggak ada harganya, kemudian dihukum, bahkan dihukum luar biasa, ya, maka kata Rasulullah, demi zat yang Muhammad berada di dalam genggamannya, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, putriku, mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, ini pemimpin harus seperti ini, bersikap adil kepada rakyatnya oleh masyarakatnya, ya. Jadi menegakkan sebuah hukum tidak pandang bulu, ya. Dia harus menegakkan hukum itu, baik itu orang yang bangsawan maupun rakyat biasa. Jangan sampai hukum itu, ya, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kemudian syarat pemimpin adalah mempunyai ilmu, mempunyai kecerdasan, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika sebuah urusan, ya, sebuah amanah diserahkan bukan pada ahlinya, dia tidak mengerti tentang kepemimpinan, dia orang yang nggak punya ilmu, nggak cerdas, ya, maaf, mungkin hanya pelangak-pelongo saja, maka kata Rasulullah, maka tunggulah saat kehancurannya, ya. Kalau seorang suami saja nggak bisa, ya, memimpin keluarganya,
istri dan anak-anaknya, maka rumah tangganya akan berantakan. Apalagi ini bangsa, ini sebuah negara yang begitu besar. Kalau urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, dia tidak cakap, tidak punya ilmu, tidak cerdas, ya maka kata Rasulullah SAW, tunggulah saat kehancurannya. Dan kalau kita bagian dari memilih pemimpin yang demikian, punya andil yang demikian, maka itu artinya kita sudah menghancurkan bangsa dan negara kita sendiri. Ini artinya kita juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin Allah, dalam hal ini kita bisa merenungkan sebuah ibrah ya dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, beliau berkata, "Tafaqahu qabla an tasawwadu." Tingkatkanlah pemahaman sebelum kamu diangkat jadi pemimpin. Jadi kalau kita memang ingin menjadi seorang pemimpin, kita gali dulu ya ilmu-ilmu tentang kepemimpinan. Ya, jangan belum punya ilmu tentang kepemimpinan, tapi kita ingin diangkat menjadi pemimpin. Makanya yang katakan Umar bin Khattab, tingkatkan dulu pemahaman ya terhadap kepemimpinan sebelum kita diangkat pemimpin. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, idza tasaddaru al-had ya fatahu ilmu kasir. Apabila anakmu diangkat menjadi pemimpin, maka ia kehilangan banyak ilmu. Ya. Jadi kalau misalnya kita seorang direktur, pemimpin sebuah perusahaan, pemimpin di sebuah institusi, apalagi di sebuah bangsa negara, kemudian mengangkat anak kita, mengangkat keturunan kita, ya dia menjadi pemimpin, ya maka ya pasti dia itu kehilangan banyak ilmu. Karena apa? Dia diangkat menjadi pemimpin karena ayahnya. Ya karena orang tuanya, bukan karena keahliannya, bukan karena keilmuannya, karena mungkin juga adil dan juga amanahnya. Nah ini sebuah pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan ini sudah banyak terjadi ya. Jadi kalau anak itu diangkat ya menjadi pemimpin, banyak kehilangan banyak ilmu. Kenapa? Ya karena dia ya tidak punya kecakapan untuk memimpin, diangkatnya karena orang tuanya. Kemudian syarat yang ketiga dari pemimpin itu adalah memiliki fisik yang kuat. Ya, jadi harus fisik itu jelas kuat. Ya, kalau kita lihat Rasulullah SAW, Rasulullah memiliki fisik yang luar biasa. Ya, bahkan pernah di perang Tabuk, yang ketika para sahabat menggali parit, ya ditemukan sebuah bongkahan batu. Nah, batu tidak ada yang bisa menghancurkan ya satu sahabat pun. Sudah mengadukan kepada Rasulullah SAW ya. Kemudian Rasulullah pun ya langsung bisa memecahkan batu bongkahan tersebut. Ya, bahkan pernah Rasulullah SAW ditantang oleh orang kafir yang memang dia profesinya sebagai pegula ya. Kemudian Rasulullah bisa mengalahkan orang kafir yang memang profesi sebagai pegula. Nah, fisiknya harus kuat ya. Yang Allah sampaikan ini di Al-Baqarah ayat 247, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Ya, Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memilih sebuah raja di kaum Bani Israel, ini ketika ceritanya Raja Talut dan Jalut. Ya, ketika Bani Israel meminta kepada nabinya untuk dipilihkan seorang raja yang bisa mengalahkan raja ya Jalut. Ya, kemudian dipilihlah seorang pemimpin yang dia memiliki ilmu dan fisik. Jadi bukan hanya ilmu aja, tetapi juga fisik juga harus diperhatikan. Dan Allah memilih ini. Ya, bukan pemimpin yang kelemar-kelemar, pemimpin yang sakit-sakitan, pemimpin yang sudah uzur ya secara usia. Jadi pemimpin yang sehat ya. Bagaimana kalau dia sakit ya bisa memikirkan rakyat-rakyatnya. Kemudian syarat yang keempat adalah bijak dan juga penyayang. Ya, inilah yang memang
dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW dan juga para khulafaur rasyidin. Yang begitu penyayangnya kepada siapapun, bukan hanya saudaranya kaum muslimin, termasuk juga kepada orang-orang di luar Islam juga senantiasa bijak dan penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan juga keselamatan bagimu, ya. Sangat amat belas kasihan bagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Inilah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu Raufur Rahim, senantiasa penyayang terhadap belas kasihan kepada orang-orang mukmin, ya. Dan seorang pemimpin harus senantiasa bijak dan penyayang, ya, cinta kepada rakyatnya. Kalau pemimpin cinta kepada rakyatnya, maka rakyatnya pun juga akan mencintainya, ya. Bapak hadirin Allah, ya, pentingnya hal ini, ya. Di dalam sebuah hadis, sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Ya, jadi kalau pemimpin sudah dicintai oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya, maka masyarakatnya, rakyat akan membantunya. Bahkan bukan hanya tenaga pikirannya saja, bahkan juga mungkin hartanya akan diberikan kepada pemimpin yang memang dicintainya. Bahkan rakyatnya, masyarakat juga akan mendoakan. Mereka mendoakan kalian. Pemimpin ini mendoakan rakyatnya, masyarakatnya. Jadi pemimpin itu bukan sekedar memberikan, ya, janji-janji saja, memberikan fasilitas, ya, yang ada di negara saja, tetapi juga pemimpin itu aja juga mendoakan rakyatnya, mendoakan masyarakatnya, bangsanya. Dan kalau pemimpin mendoakan masyarakatnya, dan masyarakat juga rakyatnya akan mendoakan pemimpinnya. Namun seburuk-buruknya, kata Rasulullah, pemimpin kalian adalah mereka yang kalian benci. Pemimpinnya enggak suka dengan segelintir masyarakat orang, apalagi rakyat, masyarakat yang enggak memilihnya, ya. Dan akhirnya pun rakyat, masyarakat juga membenci pemimpinnya. Bahkan ketika pemimpin melaknat, bukan mendoakan rakyatnya, mereka pun juga rakyatnya akan melaknat kalian. Nah, inilah kata Rasulullah seburuk-buruknya pemimpin. Kemudian syarat pemimpin yang kelima, yang ini terakhir, adalah memiliki keberanian, as-saja'ah. Al-an innahu laysa linabiyyin idza labisa amtahu ayda'ahu hatta yuqatilah. Saat ini tidak layak bagi seorang nabi jika telah memakai baju besi lalu melepasnya kembali sampai ia berperang. Jadi seorang pemimpin itu, ya, panglima tertinggi di bangsa negaranya. Dan ketika dia menjadi seorang panglima, dia adalah di garis terdepan dalam membela bangsa negaranya dan juga rakyat-rakyatnya. Bukan dia ketika memerintahkan sesuatu lantas dia di belakang, lantas dia hanya sekedar memerintah saja, rakyatnya yang disuruh untuk berjuang. Ya, inilah sebuah keberanian dari baginda Rasulullah SAW. Bahkan dicontohkan juga oleh khulafaur rasyidin, bagaimana Abu Bakar ketika memerangi orang-orang yang menolak pajak, yang menolak zakat, ya, mereka meninggalkan sholat. Abu Bakar yang di baris terdepan untuk memerangi orang-orang yang menolak zakat. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang menjadi panglima, ya, di setiap peperangan, ya, dan memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Ya, artinya karena keberanian ini juga terukur dari usia. Jadi kalau usianya masih muda, ya, maka akan memiliki keberanian. Tapi kalau usianya uzur, usianya udah tua, ya, keberaniannya pasti akan berkurang, bahkan mungkin akan hilang, ya. Karena apa? Fisiknya tidak memadai. Ya, karena pemimpin itu harus fisik yang memiliki as-saja'ah. Jadi Rasulullah SAW saja ketika sudah menggunakan baju besi, ya, ini, ya, beliau tidak mau ingin melepaskan kembali
ya baju besinya, sampai Rasulullah SAW bahkan para nabi rasul berperang melawan orang-orang kafir. Bapak hadirakumullah, inilah beberapa syarat daripada kepemimpinan. Ya. Dan insyaallah mungkin ya kita beberapa hari lagi akan memilih pemimpin ya di tanggal 18 Februari ya dengan kriteria syarat-syarat ya seperti yang sudah kita pelajari pada pagi ini yang menjadi panduan buat kita untuk bagaimana kita bisa menjadi pemimpin dan juga kita bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ya ketika kita memimpin dan kita memilih pemimpin kita salah ya karena kita ingin bahwa ketika kita memilih pemimpin sesuai dengan panduan dari Allah dan Rasulnya dan ini menjadi amal yang buat kita amal kebaikan, amal soleh. Namun kalau kita salah memilih pemimpin itu malah menjadi amal buruk buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya, yang baik yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah yang kurang tentunya keadilan dan kelemahan saya diminta Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, barangkali ada yang mau didiskusikan atau sampaikan sebelum kita akhiri atau kita tutup. Ya, dipersilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Ini kan yang dibahas bagaimana jadi pemimpin yang baik. Sekarang sebaliknya kita misalnya umat bagaimana kita bersikap ketika kita mendapatkan pemimpin yang tidak adil, bahkan jauh di apa yang disyaratkan oleh agama. Nah, sikap kita ini bagaimana? Terima kasih. Iya. Ya, kemudian tuntunan dari Rasulullah SAW ketika kita melihat ada pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang khianat, pemimpin yang tidak amanah, yang menjadi kewajiban buat kita sebagai seorang muslim yang pertama adalah kita menasihatinya, mengingatinya. Tentunya menasihatan, mengingatinya ini tidak dilayak umum, ya, tetapi kita menasihatinya ya dengan dua mata atau mungkin dengan siriyah gitu ya. Kalau misalnya di masyarakat kita ada pemimpin, entah itu RT RW, ya kita bisa mendatanginya, ya kita nasihati dia. Tapi kalau misalnya ya pemimpinnya itu di atas ya, kayak wali kota, bupati, bahkan sampai presiden, ini kan sulit untuk kita memberikan nasihat ke atas, gitu ya. Paling tidak kita melalui jalur ya anggota-anggota legislatif ya, anggota-anggota dewan kita yang itu bisa disampaikan kepada wali kota, gubernur ataupun presiden ya, agar apapun kebijakannya, apapun yang dia lakukan mohon dikoreksi, mohon dinasihati. Nah, ini yang pertama, wajib kita hukumnya memberikan nasihat. Tapi tentunya memberikan nasihat itu dengan tidak mencaci maki, tidak dengan membuka aibnya ya. Jadi memang nasihatnya harus bijak kita sebagai seorang bawahan atau seorang rakyat ya. Siapapun pemimpinnya kita harus koreksi, kita harus nasihati setiap kebijakan atau apapun yang dia tidak dia mungkin khianat atau tidak amanah. Itu pertama, kita berikan nasihat. Kemudian setelah kita memberikan nasihat, yang terpenting juga adalah kita mendoakan. Pernah seorang ulama ketika ditanya oleh seorang santrinya, seorang muridnya, "Ya Syekh, apabila engkau diberikan doa yang mustajabah, ya, doa yang makbul, kira-kira doanya engkau gunakan untuk apa? Atau untuk siapa?" Ya. Jadi ini seorang ulama bernama Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, kalau engkau diberikan oleh Allah ini satu doa saja dan doa itu mustajab oleh Allah, kira-kira doa untuk siapa? Ya, untuk bagaimana?" Maka
Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau aku memiliki doa yang mustajabah, maka doaku untuk pemimpin, untuk seorang pemimpin, mungkin untuk presidennya, mungkin untuk gubernurnya, untuk wali kotanya, atau orang yang dipimpinnya, mungkin di kantor juga barangkali bosnya. Kenapa? Kok engkau tidak memilih doa untuk diri sendiri gitu ya, untuk mungkin kebaikan keluarganya? Kenapa tidak begitu? Karena kata Hasan Al-Basri, kalau saya berdoa untuk diriku, itu kebaikan untuk diriku saja. Kalau doanya itu untuk keluargaku, kebaikan untuk keluargaku saja. Tapi kalau aku berdoa untuk pemimpinku, untuk pemimpin bangsa negara ini, untuk daerah ini, maka ketika doaku mustajabah dikabulkan oleh Allah dan Allah memberikan hidayah petunjuk kepada pemimpin, maka kebaikan itu untuk seluruh masyarakat, untuk rakyat. Maka kita pun jangan pelit-pelit mendoakan pemimpin kita. Doakan dia supaya diberikan hidayah petunjuk oleh Allah. Ya, doakan dia itu adil, doakan dia itu amanah, jujur. Ya, walaupun misalnya kita sudah memilih nih, misalnya nanti tanggal 14 Februari kita udah memilih pemimpin yang memang sudah sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan pengetahuan kita bagaimana memilih pemimpin dalam Islam. Tapi qadarullah misalnya, qadarullah ternyata yang kita pilih ya tidak jadi, malah pemimpin yang kita nilai nggak amanah, dia nggak jujur, dia nggak adil, ya. Maka kalaupun terpilih orang yang demikian, maka kewajiban kita itu juga mendoakan, ya, mendoakan dia supaya dibimbing oleh Allah, doakan dia itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang adil saja, adil dan jujur, ya, bukan sebaliknya malah mencaci maki. Nah, inilah memang kebiasaan kita orang Indonesia. Jadi kalau ada seorang pemimpin atau siapapun lah, ya, tidak melakukan sesuatu yang cacat saja udah rame di media sosial, caci makiannya, ya, kemudian juga mungkin hujatannya, masya Allah, ya. Dan ini kita jangan juga terjebak dan terjerumus dengan hal itu. Ya, pandai-pandai juga kita bermedia sosial. Jangan sampai kita melihat ada seseorang, entah itu pemimpin, tokoh, ulama atau siapapun melakukan sesuatu yang sedikit kesalahan saja, kemudian dikomentari dengan hujatan, hasutan, cacian makian. Kemudian akhirnya kita juga punya andil di situ. Nauzubillah. Nah, kita juga akan mendapatkan dosanya di hadapan Allah. Paling tidak dua itu, Pak. Ya, kita nasihati. Yang kedua, kita mendoakan kepada pemimpin yang tadi, yang tidak adil, yang khianat dan sebagainya. Kalau udah kita sudah nasihati, kemudian kita udah doakan, ternyata demikian, ya kita semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin sudah kita laksanakan. Jadi kita bukan berdiam diri saja, ya, kita diam aja nggak nasihati, kemudian kita diam aja nggak mau doain, ya, kemudian akhirnya malah kita mengeluh aja, menghujat saja. Nah, ini yang tentunya salah, ya, tentunya tidak sesuai apa yang ya Allah dan Rasulnya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak boleh kita sekarang kan lagi trennya itu dimakzulkan atau dipokok lah atau diganti lah. Jadi setelah sekian lama kita mendoakan tapi tidak ada perubahan, itu bagaimana gitu? Apakah langkah kita selanjutnya itu apakah kita hanya terus mendoakan sampai akhirnya selesai, atau bahkan berikutnya dia akan kembali memimpin kita? Apakah kita sekarang ini kita minta untuk diganti itu adalah salah satu cara yang benar juga? Ya. Baik. Jadi kalau ulama-ulama kita terdahulu, ya, ulama salafus saleh dulu, ya, mereka ketika mendapatkan atau memiliki pemimpin yang zalim, ya, banyak ya ulama-ulama kita, bahkan sampai Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik dan imam-imam yang lain, mereka mendapatkan kezaliman yang luar biasa dari penguasanya, pemimpinnya. Bahkan mereka ada yang dipenjara bertahun-tahun, ya. Tapi mereka, para ulama kita,
bersabar dengan kezaliman para pemimpin dan mendoakannya. Bersabar, ya, bersabar karena memang mereka para ulama kita dulu nggak punya power, nggak punya kekuatan mungkin di bawah kekuasaan dan sebagainya. Akhirnya bersabar, ya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama bisa dilakukan, ya, jadi kita bersabar. Namun ketika misalnya ada pemimpin yang memang sudah di luar jalur hukum negara ataupun hukum Islam gitu kan, ini kalaupun diingatkan sudah, diprotes sudah, segala macam sudah, ya mungkin juga rakyatnya atau yang lainnya sudah mendoakan, tapi terus kayaknya melenceng, nggak amanah, bahkan bikin sengsara masyarakat, rakyat, segala macam. Nah, karena kita mungkin punya anggota dewan, punya perwakilan di DPR, gitu, di DPD dan sebagainya, maka ini bisa dimusyawarahkan. Bagaimana? Kira-kira ketika dimusyawarahkan itu, ya pemimpin ini perlu dilanjutkan atau tidak, kan gitu. Sama Pak seperti kita imam sholat. Ketika imam itu salah kan, tidak menjalankan salah satu rukunnya, atau dia batal sholatnya, dia misalnya buang angin gitu ya, dibatal. Kalau imam itu kan harus dia mundur kan, ya nggak boleh dia lanjutkan. Ya kalau lanjutkan tuh imam itu pasti nggak akan sah jadi sholatnya. Bukan hanya buat imamnya, makmumnya juga nggak sah karena imamnya sudah batal, udah buang angin misalnya, gitu kan. Dia harus mundur. Dia sendiri harus mundur kalau dia mengetahui kesalahan itu. Atau misalnya udah diingatkan, imam kan ketika diingatkan udah oleh jamaah subhanallah gitu kan, tapi nggak dengar aja, terus dijalankan kesalahannya. Ini kan berarti dia tidak mendengarkan nasihat dari makmumnya, ya. Kalau juga enggak, apalagi sampai membatalkan sholat, dia harus mundur, ya. Nah, begitu juga ketika misalnya pemimpin itu dia punya salah dan itu salahnya sangat fatal, sangat daruriyah, maka ya mungkin dengan hasil musyawarah itu kemudian diberhentikan, ya dimakzulkan, tentunya dengan yang baik ya hasil musyawarah yang baik, ya moga dipersilahkan. Jadi pemakzulan itu juga bukan sesuatu juga yang melanggar, ya, tetapi yang terpenting sesuai, kalau kita nih konstitusi kita, ya sesuai undang-undang kita, atau sesuai dengan ya undang-undang di dalam negara kita dan juga syariat Islam kita juga. Jangan juga akhirnya pemakzulan itu dengan pemaksaan yang sangat luar biasa sampai akhirnya tumpah darah, misalnya terjadi peperangan, terjadi kerusuhan, ya. Nah, itu kan yang banyak terjadi di beberapa negara ya. Negara itu hanya untuk pemakzulan presiden harus mengorbankan nyawa, mengorbankan harta dan sebagainya. Ini dihindarkan, ya kalau bisa, jangan sampai ini terjadi. Ya kalau bisa ya ini aja lah yang ada di perwakilan kita, anggota dewan kita. Maka ya kita pilih juga anggota dewan yang amanah juga, dia bisa memberikan nasihat kepada pemimpin, bukan dia membela semati-matinya gitu kan kepada pemimpin. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Iya, silakan. Kalau misalnya yang terjadi seperti saat ini, bahkan masih proses pemilihan nih, ya kan. Nah, kita misalkan lihat ada kandidat yang cara-cara yang kurang benar, kemudian kita khawatir nanti kalau dia jadi akan tidak amanah. Nah, itu sikap kita gimana? Apa cuek aja atau kita saling menasihati supaya tidak memilih yang begitu gitu? Karena kan kadang kalau kita ini nanti kan jadi ramai juga ya dari apa situasi calon gitu kan, bisa menggunakan oleh karena kan bisa pilihan gitu kan. Iya. Nah, itu gimana? Iya. Menjadi kewajiban kita juga mengingatkan saudara kita, keluarga kita, teman kita ketika misalnya memilih seorang pemimpin, baik itu nanti presiden ataupun anggota-anggota legislatif. Ya kalau misalnya memang ada anggota legislatif atau calon presidennya yang memang tidak sesuai dengan tadi kriteria di dalam Islam, ya kemudian ada saudara kita ingin memilih itu, kita ingatkan, ya ini loh
ya kriteria. Kalau misalnya ini kita sampaikan kriteria di dalam Islam, pemimpin dalam Islam, harus kita memilih ini sudah kriterianya. Ya silakan pilih itu, gitu kan. Kita nasihati mereka biar tidak mereka juga terjerumus. Apalagi mohon maaf mungkin saudara kita, tetangga kita memilih karena iming-iming gitu ya, dengan uang, jabatan, kedudukan atau yang lainnya. Dan inilah memang banyakkan masyarakat kita ya. Mungkin kalau perkotaan sudah alhamdulillah banyak yang sudah sadar tentang masalah politik. Tapi masyarakat di daerah ya, di pedesaan itu ya kesadaran politiknya sangat kurang. Sehingga mereka ketika memilih pemimpin, memilih anggota legislatif ya, memilih partai juga, ya memilih sesuai apa yang dia dapat, gitu kan? Ya kalau ada yang bisa memberikan dia lebih banyak, ya maka dia pilih. Kalau nggak ada yang ngasih, ya ini nggak akan pilih. Nah itu masyarakat itu masih banyak yang demikian. Nah ini harus kita memberikan penyadaran politik kepada mereka, yang memberikan nasihat kepada mereka, diingetin, ya. Itu menjadi kewajiban kita sebagai seorang dai. Jadi kita jangan diam saja, jangan cuek bebek aja gitu ya kepada saudara kita ya dalam hal milih pemimpin. Ya harus kita sosialisasikan. Ya walaupun juga jangan juga kita menjatuhkan paslon yang lain ya, presiden ataupun anggota legislatif. Berikan aja kriterianya ini seperti ini, kira-kira udah belum ya syaratnya dalam Islam pemimpin ini seperti ini ya. Sehingga dia harus punya pemahaman, wawasan tentang bagaimana memilih pemimpin. Jadi ini memang harus kita reaktif, harus aktif ya di dalam ya istilahnya mencerdaskan masyarakat kita tentang masalah memilih pemimpin atau politik. Itu Pak ya. Wallahu a'lam. Cukup Pak? Baik, kalau cukup mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la